Riset ya, riset dua orang pemuda yang luar biasa tentang pertumbuhan gereja ya. Namanya Tom Rainer dan Eric Giger ya. Nah, ini dilakukan di Amerika dan ini dilakukan kepada 400 gereja Injili yang ada di Amerika. Kesimpulannya apa? Gereja-gereja yang sederhana justru menghasilkan, justru lebih menghasilkan ya. Gereja-gereja yang sederhana justru lebih menghasilkan. Nah, kalau kita belajar dari pribadi Yesus, Yesus itu datang ke dunia itu menyederhanakan atau menyulitkan? Menyederhanakan. Tapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka justru membuat rumit, membuat begitu ruwet gitu. Ada 613 peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh orang-orang pada waktu itu untuk bisa menyembah Tuhan. Nah, tetapi Yesus datang simple, sederhana. Nah, itu yang disimpulkan oleh kedua anak muda ini, namanya Reinhard dan Giger ya. Nah, kita lihat apa yang dimaksud gereja sederhana atau simple church ya. Apa yang dimaksud dengan gereja sederhana atau simple church ya? Itu bukan perubahan doktrin atau keyakinan, atau bukan karena sedang tren atau digandrungi secara kultural, atau bukan karena sekedar alasan pragmatis, atau bukan sekedar karena mudah gitu. Bukan itu yang dimaksud dengan gereja sederhana. Tapi gereja yang sederhana itu adalah satu proses yang sederhana yang bisa dilewati oleh semua jemaat. Lewat proses itu jemaat akan mengalami yang namanya pendewasaan rohani. Nah, itu yang kita harapkan dari gereja yang sederhana. Nah, jadi ada dua gereja yang waktu itu diteliti secara khusus, secara spesifik. Nama gereja yang pertama itu adalah First Church ya. Gereja ini sibuk dengan kegiatan-kegiatan, banyak kegiatannya, sibuk tidak menentu. Sudah berdiri 40 tahun, hamba Tuhannya berbakat dan terkenal, tetapi sudah tidak berkembang lagi. Nah, ini hamba Tuhannya tadinya terkenal, berkembang, makanya dipanggil di gereja itu. Karena dipanggil di gereja itu, malah jadi apa? Tidak berkembang hamba Tuhannya. Ada konflik, tetapi tidak sampai terpecah. Mereka punya mission statement bagus dan panjang, menghafalnya aja susah. Tiap departemen bidang pelayanan punya misi-misi statement yang berbeda. Jadi jam doa misi statementnya beda. Sekolah minggu mission statementnya juga berbeda. PKMB juga begitu. Jadi memancar begitu ya. Lalu para hamba Tuhan pusing, lelah dengan aktivitas yang ada dalam gereja. Nah, ini yang terjadi dengan First Church ini. Gereja tidak disatukan dalam tujuan yang tunggal. Pemuridan hanya sekedar slogan, hanya sekedar pajangan saja gitu ya. Pemuridan hanya sekedar saja dilakukan. Lalu gereja ini begitu banyak program, begitu banyak kegiatan-kegiatan mingguan yang sangat padat sekali. Nah, ini gereja First Church. Lalu kita lihat gereja yang kedua, namanya Cross Church. Nah, Cross Church ini adalah gereja. Nah, kalau tadi First Church itu digerakkan oleh kegiatan-kegiatan, tapi Cross Church ini digerakkan oleh hati yang penuh dengan belas kasihan. Itu yang luar biasa dari Cross Church ini. Usia gerejanya 20 tahun. Hamba Tuhannya tidak terlalu sibuk ya. Karena gereja First Church tadi sibuk, makanya gereja yang seperti ini hamba Tuhan cepat mati. Karena sibuk sekali gitu kan. Apa-apa pendeta gitu. Mendoakan saja harus pendeta gitu. Sibuk gitu. Lalu apa yang terjadi dengan Cross Church ini? Tumbuhnya pesat. Mereka punya satu mission statement. Jadi PBI, WBI, PKMB, pemuda,
jam doa, punya satu mission statement. Mission statementnya apa? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan melayani dunia. 3 hal ini setiap minggu itu didengung-dengungkan. Diajak semua jemaat itu untuk setiap minggu jemaat terproses di dalamnya. Ikut ibadah gitu ya. Untuk mengasihi Tuhan lewat apa? Ikut ibadah. Dengar firman Tuhan. Untuk mengasihi sesama lewat apa? Pergi ke komunitas. Nah, kalau kita KPW, kita CM3 ya, atau Mokjang. Nah, pergi ke sana untuk mengasihi sesama. Lalu untuk kita melayani dunia, pelayanan yang membawa manfaat bagi orang lain, yaitu kita memuridkan orang lain sehingga mereka juga melakukan apa yang kita lakukan. Nah, semua dirancang dengan baik dan jelas. Ini yang terjadi dengan Cross Church ini. Mereka itu punya itu ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ya, ada segitiga di sana, love others, love God, make disciple. Ini mudah sekali dihafal, mudah sekali dilihat, gampang dipahami. Lalu kira-kira pertanyaannya adalah, kira-kira kita lebih mirip gereja yang mana? First Church tadi yang sibuk, yang digerakkan oleh kegiatan-kegiatan, digerakkan oleh program-program, atau kita digerakkan oleh belas kasihan Tuhan, digerakkan oleh mission statement yang jelas. Nah, yang mana? Nah, Bapak Ibu bisa menilai yang mana kita selama ini. Jadi yang dimaksud dengan simple church ini atau gereja yang sederhana ini serupa seperti yang dilakukan oleh program bedah rumah. Bedah rumah itu sederhana, tapi sangat menyentuh banyak orang, terutama orang yang dibedah rumahnya. Nah, ini juga yang dipegang oleh Google, Pak. Google itu menyederhanakan, makanya laris. Ini juga yang disederhanakan oleh HP kita, iPhone, iPad gitu ya, oleh komputer. Semua menjadi sederhana. Nah, ini ternyata ditangkap oleh pengusaha-pengusaha. Tapi sayangnya gereja justru kepinginnya yang rumit, yang mempersulit. Nah, makanya gereja yang cross church tadi itu turun. Tadi saya ketemu sama teman hamba Tuhan, dia pergi ke Amerika. Di Amerika itu ada gereja yang gedungnya bagus banget, Bu. Tapi sebentar lagi gereja itu akan menjadi tugu, menjadi monumen. Kenapa? Karena nggak mau berubah, nggak mau menjadi sederhana. Banyak gereja-gereja sekarang di Eropa sana dijual jadi kafe, jadi diskotik, jadi restoran ya. Kenapa? Karena mereka sudah terikat dengan tradisi, aturan-aturan yang kuat, sehingga untuk mereka lepas dari situ susah. Makanya akhirnya ditinggal oleh banyak orang. Nah, gereja, ya barangkali gereja kita juga perlu mengalami bedah gereja. Sama seperti bedah rumah tadi ya. Gereja kita perlu dibedah, bukan soal bangunannya, tetapi rancangan untuk pemuritan. Bagaimana gereja kita dirancang, dibentuk sehingga orang-orang dapat mengalami transformasi oleh anugerahnya. Jadi bagian kita sebenarnya bukan mengubah orang, tapi bagaimana kita merencangkan proses yang mudah, yang sederhana, di mana semua orang bisa ikut terproses di dalamnya. Di mana orang melihat sesuatu itu, oh mudah kok, gampang kok gitu. Sehingga mereka merasa tidak terhalangi untuk terproses di dalamnya. Nah, ini yang menjadi tantangan di gereja kita. Sehingga kita menjadi gereja, nah sama karena kita punya visi menjadi gereja pemuritan ya. Nah, lanjut, gereja yang sederhana adalah sebuah jemaat yang dirancang di sekitar proses yang jelas, strategis, yang menggerakkan setiap orang melewati tahapan-tahapan pertumbuhan rohani. Jadi ada 4 tahapan pertumbuhan rohani yang diterangkan dalam buku ini. Giger dan Toms ini menyimpulkan 4 ya. Perlu kejelasan. Lalu yang kedua perlu pergerakan. Lalu yang ketiga keterpaduan satu dengan yang lain. Lalu fokus. Nah, coba kita lihat apa yang dimaksud dengan kejelasan. Kejelasan itu adalah
kemampuan dari proses untuk dikomunikasikan dan dipahami oleh orang lain. Jadi waktu kita menjelaskan visi gereja kita, ini perlu untuk kita memberi waktu bersama-sama mendengar, mengerti dengan jelas apa yang menjadi visi kita. Jadi visi ini harus sering-sering memang disampaikan, dibicarakan, diingat-ingat. Supaya apa? Jelas buat setiap kita. Sama seperti kalau kita nggak melihat dengan jelas, kita nggak mungkin bisa berjalan dengan baik. Benar ya Bapak Ibu ya? Tadi Ibu Gatot kesini pasti lihat jalan dengan jelas ya sama Bapak ya. Kak, makanya sampai di sini. Tapi kalau misalnya matanya burem, mati lampu semua, aduh, bisa-bisa bukan sampai di gereja ini ya, tapi sampai di tempat yang nggak baik gitu ya. Nah, jadi perlu kejelasan. Apa yang menjadi cetak biru pelayanan kita? Bukan hanya merencang, bukan hanya sebagai agen perjalanan, tetapi setiap pemimpin harus terlibat langsung di dalamnya. Kita itu bukan seperti agen perjalanan, tapi seperti tour guide. Jalan, ini adalah Gereja Baptis Babaton. Di sini kita duduk melayani Tuhan bersama-sama. Dia juga ikut melayani. Kita memberi, dia juga ikut memberi. Ya, kita berdoa, dia juga ikut berdoa. Nah, jadi kita terlibat. Nah, perlu adanya mengidentifikasikan, mengilustrasikan atau memvisualisasikan, mengukur perkembangan proses, mendiskusikan dengan para pemimpin dan berlanjut ke jemaat. Nah, jadi kalau misalnya pemimpin saya nggak menangkap visi kita, nggak mungkin jemaat bisa menangkap. Jadi begitu penting kita memberi waktu untuk berdiskusi bersama-sama supaya ini jelas apa yang menjadi visi misi gereja kita. Lalu meningkatkan secara terus-menerus pemahaman di kalangan pemimpin jemaat. Ada sharing visi ya. Bukan hanya pada waktu kita dengar khotbah ya atau pembekalan, tapi waktu kita ngobrol sama sesama pemimpin ya, sharing visi. Apa sih maksudnya gereja pemuritan? Nah, itu terus kita bicarakan. Lalu yang kedua, perlu adanya pergerakan. Pergerakan itu langkah-langkah yang berurutan dalam proses yang membuat orang ke area komitmen yang semakin besar. Ini akan mengatasi kemacetan, ya. Kalau tidak ada pergerakan, maka akan terjadi kemacetan. Tapi bukan sekedar kita bergerak, tapi kita juga perlu mengerti, memahami bagaimana kita memindahkan tongkat estafet. Ya, kalau ada orang lari estafet, dia lari kenceng, tapi pemindahan estafet itu dia nggak bener, jatuh tongkatnya, dia juga harus kalah. Tapi kalau dia larinya kenceng, bergeraknya bagus, lalu perpindahan tongkatnya baik, nah itu yang akan menibakan dia di garis finish dengan baik dan cepat ya. Nah, lalu bagaimana kita mengadakan pergerakan? Ada program yang strategis, pemrograman yang berurutan, pergerakan yang disengaja, ada kejelasan setiap langkah dan proses pemuritan. Ada kejelasan. Seperti gereja kita ada kejelasan ya. Masih ingat nggak 3 poros gereja? Kita ada istilah apa? Menjangkau, melatih, dan memuridkan. Mengutus. Menjangkau, melatih, dan mengutus. Nah, itu pergerakan kita jelas. Bagaimana kita menjangkau? Kita melakukan VI pribadi. Kita membangun komunitas yang menjangkau. Kita membangun ibadah yang menjangkau. Lalu bagaimana kita melatih? Kita terlibat dalam pelayanan. Bagaimana kita melatih? Kita saling mengasihi dalam komunitas. Itu kejelasan, itu pergerakan kita. Lalu selanjutnya mengutus. Bagaimana setiap PIV kita itu kita memiliki VIP, lalu ketika PIV itu sudah dilatih, bagaimana kita mendorong mereka juga melakukan hal yang sama dengan mereka. Ini jelas, gereja kita ini sudah punya pergerakan yang jelas gitu ya. Lalu yang ketiga, keterpaduan. Apa artinya keterpaduan? Pengaturan semua pelayanan dan hamba Tuhan kepada seputar proses sederhana yang sama, memaksimalkan semua program
pribadi dan potensi ya. Jadi keterpaduan ini apa? Ya tidak jalan masing-masing gitu. Oh, nanti sekolah minggu jalan sendiri. Oh, nanti PKMB jalan sendiri gitu. Ya dia kekuatan kita jadi terpancar. Enggak fokus gitu ya. Nah, seharusnya apa? Pergerakan WBI, PBI, pergerakan sekolah minggu itu seiring dengan apa? Proses pergerakan tadi. Seiring dengan proses pergerakan tadi yang harus kita ikuti. Nah, kalau enggak, ya keterpaduan ini akan menjadi sebuah keruwetan. Kita perlu merekrut orang sesuai proses yang tepat dan terpadu. Ada kejelasan tanggung jawab, mengimplementasikan proses yang sama di setiap area pelayanan, mempersatukan semua dalam proses yang telah ditentukan, hanya menambah pelayanan baru yang selaras dengan proses yang ada. Kalau enggak, pelayan itu tidak mendukung proses yang ada, ya mendingan enggak usah dulu melayani gitu. Jadi melayani banyak tapi enggak terpadu, enggak bersinergi, nah ini yang akan buang-buang tenaga. Lalu yang terakhir, kita perlu yang namanya fokus Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan fokus? Komitmen untuk meninggalkan segala sesuatu yang ada di luar proses pelayanan yang sederhana. Nah, ini harga yang harus kita bayar. Gereja akan menjadi dinamis dan sehat. Artinya kalau kita fokus, kita berani menyingkirkan kegiatan yang tidak sesuai dengan proses yang sederhana. Apa kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung proses sederhana tadi, kita mesti cut, lepaskan gitu. Membatasi penambahan kegiatan baru, mengurangi acara-acara khusus, tetapi mengkomunikasikan proses sederhana, serta menolong setiap orang untuk mudah memahami proses sederhana itu. Jadi kita perlu fokus. Kalau kita nggak menjadi fokus, kita akan menjadi pemimpin yang membiarkan gereja mengalami yang namanya anemia rohani. Ya, tanpa melewati keempat proses yang tadi, gereja akan mengalami yang namanya anemia, nggak punya kekuatan, lemes, lesu, letih, lesu. Banyak kegiatan-kegiatan tapi tidak mengubah. Nah, tapi kalau kita fokus kepada empat tadi, jelas, lalu pergerakannya ada, lalu apalagi tadi, keterpaduannya ada, fokusnya ada, ini akan melahirkan seseorang menjadi murid Kristus ya. Menjadi sederhana secepat mungkin, tapi juga secara perlahan juga meninggalkan keruwetan. Satu hal yang kita harus sadari ya, untuk kita untuk menjadi gereja yang sederhana itu mesti kita secepat mungkin. Tapi satu hal yang juga kita harus sadari, untuk mengubah gereja menjadi sederhana perlu waktu yang perlahan-lahan. Ini perlu hikmat dari Tuhan ya. Karena Tuhan yang sanggup mengubahkan program dan tradisi yang sudah dibangun selama ini, maka pergerakan oleh belas kasihan dan mintalah hikmat dan pimpinan tuntunan Roh Kudus. Sama seperti First Church tadi ya, mereka itu setiap kegiatan itu digerakkan oleh belas kasihan Tuhan. Jadi waktu orang masuk ke gereja itu ada aura yang berbeda. Demikian apapun yang kita lakukan di gereja kita lakukan dengan apa? Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Sama seperti Yesus ya. Yesus itu selalu tergerak dengan belas kasihan. Jadi gereja yang sederhana Bapak Ibu bukan sekedar merancang kegiatan yang bagus dan menarik, bukan disibukkan oleh banyak kegiatan-kegiatan rohani, tapi bagaimana membawa setiap orang bertumbuh menjadi dewasa, menjadi murid Kristus ya. Dalam bab 9 buku ini diungkapkan langkah-langkah sederhana untuk menjadi suatu gereja yang sederhana, yaitu merencang proses yang sederhana. Kejelasan itu penting, memasukkan program kunci sepanjang proses tersebut. Kita melakukan pergerakan, menyatukan semua pelayan di sekitar proses, keterpaduan, dan mulai menyingkirkan hal-hal yang berada di luar proses atau fokus ya. Jadi semua ini akan kita bahas di seminar kesehatan gereja. Nah, ini Bapak Ibu bukunya. Nah, ini yang mengubah
Gereja Baptis Pertama Bandung. Dulu Gereja Baptis Pertama Bandung itu sama seperti First tadi ya. Tapi sekarang ada perkembangan yang luar biasa, anak-anak mudanya hidup ya. Mereka banyak cabang, mereka berkembang luar biasa ketika mereka berani untuk meninggalkan keruwetan gitu ya, kesibukan gereja yang digerakkan oleh program dan kegiatan-kegiatannya. Nah, gereja sering terjebak untuk menyimpang makin menuju kompleksitas, makin menyimpang dari misi. Sebenarnya yang kita perlukan adalah kejelasan, pergerakan, keterpaduan, fokus. Maka saudara, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjadi simple church. Karena Tuhan Yesus juga datang ke dunia menyederhanakan segala sesuatu, bukan mempersulit. Perempuan yang berzina tadinya harus dirajam gitu ya, tapi ada Tuhan Yesus di sana, jadi mudah. Perempuan itu tidak harus mati, tapi justru hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu terus Engkau membentuk gereja kami. Kami tahu Tuhan, ini bukan kekuatan kami, tapi ketika Tuhan bekerja, hal ajaib, hal luar biasa kami akan saksikan di gereja kami. Kami percaya saat ini Tuhan sedang melawat gereja kami, menjadi gereja yang akan menggenapi rencana Tuhan, menjadi gereja yang sungguh-sungguh akan memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Bukan hanya menjadi gereja yang sibuk dengan program-program dan kegiatan-kegiatan, tapi biarlah gereja kami digerakkan oleh belas kasihan Tuhan. Biarlah gereja kami terus bergerak dalam kejelasan, dalam pergerakan yang bersinergi, keterpaduan, dan juga fokus yang indah. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati.